Anies tak kunjung tepati janji jual saham BIR jelang lengser. Wagub bemper nanti jadi kewenangan PJ Gubernur. Lah terus lu 5 tahun ngapain aja, Wan? Ketika Pemprov itu belum menyampaikan kajian kepada DPRD, maka apa yang mau kita bahas gitu loh Mbak. Sampai dengan hari ini sebetulnya seluruh anggota dewan itu kecuali pimpinan kita belum tahu proses apa yang dimaui oleh Pak Gubernur kaitan dengan rencana pelepasan saham PT Delta itu gitu loh Mbak. Jadi ini kan baru sebatas di pimpinan. Saham di BIR di Delta ini kan sudah menjadi janji daripada Anies Sandi. Setiap pemimpin itu kan punya janji kampanye. Ketika dipilih berarti yang terpilih kan harus memenuhi janjinya. Kemudian masyarakat kan menagih janji. Nah, tugas kami memenuhi janji. Anies Sandi memenuhi janjinya untuk menjual saham di PT Delta. 2 bulan jelang lengser, Gubernur DKI Anies belum juga merealisasikan janji kampanyenya untuk menjual saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan BIR PT Delta Jakarta. Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan mustahil menjual perusahaan produsen minuman keras itu di sisa jabatan ini. Ia justru menyebut bahwa soal penjualan saham BIR ini merupakan janji kampanye Anies dan Sandi. Kalau sudah selesai menurut Riza, hal itu bukan lagi kewenangan gubernur dan wagub sekarang, tapi masuk pada kewenangan PJ berikutnya. Terus kalau jadi tanggung jawab PJ gubernur selanjutnya, dari sejak kampanye sampai lengser, 5 tahun lu ngapain aja dong Wan? Nongkrong doang sambil ngopi-ngopi di balai kota? Ngabis-ngabisin anggaran? Udah kerja pada nggak becus, rakyat seperti ditelantarkan. Janji-janji kampanye hanya bersarang di mulut saja. Pas ditagih janjinya lepas tangan. Bilangnya bukan lagi tanggung jawabnya, tapi tanggung jawab PJ gubernur berikutnya. Walah, enak bener. Sebagai informasi, upaya Gubernur Anies menjual saham PT Delta terganjal restu dari DPRD DKI. Anies sudah beberapa kali melayangkan surat permohonan izin ke DPRD untuk menjual saham Pemprov DKI di perusahaan produsen minuman beralkohol itu. Tapi ketika Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi tak kunjung menyetujuinya. Rencana Gubernur DKI menjual saham perusahaan PT Delta dipastikan bakal gagal sih. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy tegas menyatakan bahwa dirinya nggak sudi menyetujui penjualan perusahaan produsen minuman keras itu. Politikus PDIP ini berkata PT Delta Jakarta sudah memberikan pemasukan yang sangat besar bagi Pemprov DKI. Menurutnya, setiap tahun Pemprov DKI tidak harus memberikan penyertaan modal daerah PMD kepada perusahaan tersebut. Di situ, dividen BUMD yang dimasukkan ke APBD pada setiap tahunnya itu logis apa tidak ya, dengan modal dan dividen yang masuk ke struktur APBD kita itu logis apa enggak ya. Kalau tidak logis kita evaluasi, kalau tidak evaluasi padahal ini bisnis yang menjanjikan ya harusnya dipelihara ya. Prinsipnya kami sudah sepakat di eksekutif akan menjual saham tersebut kepada publik, silakan nanti secara publik. Namun demikian harus mendapatkan persetujuan dari teman-teman DPRD. Kami menunggu nanti respon dari teman-teman DPRD. Jakarta memastikan akan melepas 26,25% saham di perusahaan PT Delta Jakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi 26,25 itu kita pasti dilepas. Jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas. Sebagai informasi, Pemprov DKI memiliki 26,25% saham PT Delta Jakarta untuk 2022. Pemprov DKI diguyur dividen dari perusahaan produsen bir itu sebesar 60,1 miliar rupiah per tahun. Dividen pada laba 2021 naik 13% dari laba tahun sebelumnya, sebesar 52,2 miliar rupiah. Besarnya dividen yang diterima Pemprov DKI ini yang kemudian jadi alasan Prasetyo menolak untuk menjual saham PT Delta. Untuk diketahui sejak awal menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies sudah berencana melepas saham produsen bir Angker dan Carlsberg tersebut. Namun hingga saat ini saham tersebut gagal dilepas Pemprov DKI sampai dengan Anies lengser nanti. Pasalnya ada ketentuan yang mengharuskan Anies mendapat restu dari legislatif untuk bisa melepas saham tersebut. Prasetyo Edy pun mempersilahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengambil kebijakan diskresi untuk merealisasikan janji politiknya di masa kampanye tersebut. Kata Prasetyo,
Gubernur punya diskresi kok. Di zaman pemerintah sebelumnya juga ada begitu dengan diskresi dia sendiri. Silakan saja dilakukan tapi saya kan nggak ikut-ikutan, kata Prasetyo. Memang berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 210,20 juta lembar saham dari total saham perseroan PT Delta. Di waktu kampanye dulu, Anies dan Sandiaga sebagai gubernur juga wakil gubernur DKI terpilih menegaskan berkomitmen merealisasikan janji programnya termasuk menjual saham PT Delta Jakarta. Saat itu, bahkan Mardhani Alisera selaku ketua tim sukses Anies Sandi mengatakan bahwa rencana penjualan saham perusahaan produsen bir tersebut akan dilaksanakan ketika Anies Sandi resmi menjabat sebagai gubernur dan wagubnya. Tapi hingga detik ini, tidak ada tuh realisasinya, malah dilemparkan ke PJ gubernur selanjutnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Terbongkar upaya rampok anggaran melalui ganti nama dan logo rumah sakit jadi rumah sehat. Mau lengser malah grogoti anggaran. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Banyak program yang berantakan. Dulu waktu kampanye, pendukung Anies selalu bilang memiliki gubernur seiman akan lebih baik. Tapi ternyata tak sesuai kenyataan. Anies terbukti tidak bisa kerja. Anggaran dihambur-hamburkan untuk program yang tidak jelas juntrungnya. Kita sekarang tidak hanya fokus terhadap puskes dan rumah sakit, kami juga sedang menjajaki membuka klinik. Klinik ini kita sudah mulai membuka diri, bermitra dengan klinik minyak BUMN, yaitu Kimia Farma. Artinya meskipun ini kliniknya adalah klinik BUMN, tetapi akan kita branding bahwa itu adalah bersama milik Pemprov. Jadi menurut saya karena ini sering sekali terjadi di tiap tahun ada bahasa BPK adalah kelebihan bayar. Menurut saya ini juga ada potensi korupsinya gitu ya, karena di dalam proses ini kan sebenarnya ditangani oleh unit pengadaan barang jasa atau badan pengadaan barang jasa. Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama rumah sakit di RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta, kini giliran setiap RSUD memasang logo baru di gedung dan lingkungan RSUD. Penggantian nama RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta ini sekaligus menyeragamkan logo dan nama 31 RSUD milik Pemprov DKI Jakarta. Selama ini setiap RSUD mempunyai logo yang berbeda-beda. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan anggaran penggantian logo untuk branding atau penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta dibebankan kepada masing-masing RSUD di ibu kota secara bertahap. Proses penggantian logo Rumah Sehat untuk Jakarta dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran masing-masing RSUD. Kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan Ani Rospitawati, seperti dikutip dari Antara Selasa 9 Agustus 2022. Dengan demikian, kata dia, anggaran untuk penggantian logo terbaru itu tidak dibebankan kepada APBD DKI. Ani tidak menyebutkan detail anggaran yang digelontorkan oleh masing-masing RSUD yang ada di DKI Jakarta. Ani menjelaskan nantinya penganggaran penggantian logo itu diambil dari pos pemeliharaan sarana dan prasarana gedung RSUD. Yang memastikan nomenklatur RSUD tidak berubah dengan penggantian nama menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Adapun tujuan dari jenama itu, kata dia, untuk mengubah pola pikir masyarakat datang ke rumah sakit bukan hanya karena sakit, tetapi juga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatannya.
Untuk itu lanjut dia, Rumah Sehat untuk Jakarta mengembangkan konsep layanan promotif preventif sebagai bagian dari layanan rumah sakit yang paripurna dan berkesinambungan. Ani menambahkan perubahan logo juga bertujuan sebagai kesesuaian identitas bagi fasilitas kesehatan milik DKI Jakarta sehingga jejaring layanan dapat lebih baik dan mampu memberikan akses yang luas. Sebagai momentum bagi seluruh unsur dalam Rumah Sehat untuk Jakarta dan memberikan layanan kesehatan yang berorientasi pada pasien dan mengembangkan hospitality dalam pelayanan, katanya. Waduh, ternyata cuma demi penggelontoran anggaran toh. UUD alias ujung-ujungnya duit. Lagian saya juga baru tahu fakta ini. Jika perubahan istilah rumah sakit menjadi rumah sehat atas 31 rumah sakit umum daerah di Jakarta, katanya memiliki landasan hukum. Era Anies, TGUPP malah diperbanyak untuk menampung orang-orangnya Anies. Tapi dengan anggaran yang diambil dari APBD yang tiap tahun terus naik. Dana operasional gubernur 4,67 miliar yang diterima Anies, wah jangan diganggu gugat, Anies sih kipas-kipas. Gua bingung sama Pak Anies ini. Prestasinya untuk mengganti-ganti nama ini sangat luar biasa. Yang menarik dari pengubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sehat Jakarta ini adalah kosakata rumah sakit. Lo tahu nggak? Ada undang-undang tentang rumah sakit. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009. Undang-undang ini bicara soal rumah sakit, apa definisinya, apa fungsinya, bagaimana pelayanannya, dan aturan-aturan yang berkenaan dengan rumah sakit. Yaitu Kepgub nomor 562 tahun 2022 tentang penjenamaan rumah sakit milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi kawan, coba kalian cari itu lembaran Kepgub nomor 562 tahun 2022 di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum milik Pemda DKI Jakarta. Di sini hilang alias tidak ada dengan keterangan APHP, error was secured. Coba lagi dengan memasukkan angka 562 pada kotak nomor, angka 2022 pada kotak tahun dan kalimat penjenamaan rumah sakit milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada kotak tentang, lalu pilih keputusan gubernur. Klik apa yang keluar. Halaman kosong dengan tulisan produk hukum tidak ditemukan. Modiar, Anies ini gak serius dia mengubah istilah rumah sakit jadi rumah sehat. Apalagi kemudian logo yang katanya berubah oleh DPRD Komisi E dituding warnanya mirip logo sebuah partai tertentu. Waduh, tambah kacau saja pengubahan nama rumah sakit jadi rumah sehat yang sudah menjadi keahlian Gubernur DKI Jakarta ini. Padahal penggantian istilah rumah sakit menjadi rumah sehat ini dilakukan dalam sebuah acara seremoni resmi tanggal 3 Agustus 2022 kemarin di RSUD Cengkareng. Namun secara serentak diikuti oleh pejabat tingkat kota secara virtual di setiap RSUD lain wilayah DKI Jakarta. Untungnya masa jabatan Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta hanya tinggal 2 bulan lagi dan tidak ada masa lemdak karena langsung berhenti dan diganti oleh PLT alias pelaksana tugas alias Acting S yang pejabatnya ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Kebayang kalau jabatan gubernur memiliki masa lemdak seperti jabatan presiden, Jakarta bisa tambah kacau. Karena biasanya di masa lemdak ini, pejabat lama banyak yang melakukan pengesahan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pejabat baru. Bagaimana kalau menurut Anda?